من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده أما بعد. Teman-teman sekalian rahimani wa rahimakumullah. Pertama-tama kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat yang Allah berikan kepada kita semua. Kemudian salawat serta salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, para sahabat dan umat beliau hingga akhir zaman. Kemudian tak lupa pula kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabbi zidna ilman warzuqna fahman, ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik, Allahumma musarrifal qulub sarrif qulubana ala taatik. Ya, doa-doa yang kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk dimudahkan pemahaman dan dimudahkan dalam istiqamah. Baik, teman-teman sekalian rahimani wa rahimakumullah, kita lanjutkan pelajaran kita membahas kitab yang ringkas ini, An-Nahwu Al-Wadih, jilid yang pertama, juz yang pertama, karya Al-Imam Ali Al-Jarimi dan Mustafa Amin rahimahumullah. Ya, kita tentu kerjakan tugas dulu. Ada satu ya, kalau tidak salah ada satu PR, yaitu membuat insya, membuat esai kalimat atau paragraf yang terdiri dari 5 kalimat, dibuka di halaman 33 kalau halamannya sama, yaitu tamrin nomor 7 di bab maf'ul bih. Itu PR-nya yang belum. Tamrin nomor 7 bab maf'ul bih. Kita coba bahas. Insyaallah ini mudah. Yang pertama, lihat sudah dapat bab maf'ul bih tamrin nomor 7. Itu belum kita kerjakan. Ya, perintahnya apa? Hati. Maksudnya hati itu apa? Tunjukkanlah, buatkanlah, berikanlah, atau sama. Hati do' ya sama saja. Khamsa jumalin 5 kalimat. Takunu kalimat al-qamhi, yang kalimat itu merupakan atau terdiri dari kata al-qam, mengandung kosakata al-qamhu, yaitu gandum. Ya, nabat ya. Ini nabat, ini tanaman, jenis tanaman. Fi kullin minha, di setiap kalimatnya harus ada al-qamhu. Maf'ulan bi sebagai maf'ul bih. Nah, jadi harus ada lafaz al-qamhu sebagai maf'ul bih dari 5 kalimat tersebut. Jadikan satu kesatuan paragraf. Namanya insya. Sudah? Tadi apa? Pertama membeli dulu ya, membeli gandum di pasar. Berarti maf'ul bih ya, jelas. Kemudian Zaid membawanya pulang ke rumah gitu. Ya, membawanya berarti kan hamalahu atau hamalal al-qamha. Bisa. Masih sesuai ini ya, alur ceritanya. Terus setelah dibawa ke rumah, menyimpannya di dapur. Taib. Bisa. Terus setelah itu Zaid memasaknya, gitu. Bisa. Zaid memasak gandum. Lalu Zaid memakannya. Tadi ceritanya, temanya tentang deskripsi proses mengolah gandum gitu ya, dari awal dibeli sampai dimakan. Boleh. Siapa yang mau coba lagi tentang gandum? Yazra'ul al-fallahu al-qamha. Yahsudu al-fallahu al-qamha, memanen di sawah gitu, di ladang ya, kebun. Fi zur'ah. Yahmilu al-fallahu al-qamha ilal bait, membawanya ke rumah. Tadi apa? Yahliju, apa maknanya? Membersihkan. Ya, pokoknya itu, mensortir. Menanam dulu ya, terus kemudian memanen gandum di sawah, terus ya membawa gandum ke rumah. Membawanya ke rumah terus memasaknya.
habis membawanya ke rumah, petani memasak, anak-anak petani itu menyukai gandum. Namun sudah betul insyaallah membuat kalimatnya lebih kurang seperti itu. Namanya insya ya. Insya itu kan apa? Mengarang ya. Mengarang, mendeskripsikan sesuatu. Baik. Sekarang berikutnya yang cotton ya, kapas atau katun ya. Buat kalimat ya lebih kurang sama tadi. Alurnya tanam, panen, terus apa misalkan. Kalau kapas enggak dimasak ya. Maksudnya enggak dimasak untuk dikonsumsi. Jadi jangan pakai kata memasak. Ya, nanti pakai misalkan memproduksi ya. Memproduksi menjadi apa, kemudian memakainya dan seterusnya. Yahsudu abi al-qutna. Qafnya di dhammah. Qutna. Apa artinya itu? Bapakku, ayahku memanen kapas. Summa ghazalahu, kemudian memintal kapas itu. Yabi'u al-qutna abi fisuki. Ayahku menjualnya ya, menjual kapas itu di pasar gitu. Bil qimasi. Berarti setelah menjualnya kemudian misalkan apa? Ayahku atau pedagang itu memproduksinya menjadi gamis gitu ya, pakaian. Terus teman-teman sekalian rahimani wa rahimakumullah, mengenai al-qutn. Al-qutn ini kalau di dunia perkebunan atau pertanian, maka kapas itu ada berbagai macam jenisnya. Pohon kapas itu ada berbagai macam jenisnya. Ini tambahan saja karena kalau teman-teman sekedar searchingnya di kamus Arabik Indonesia, ya terjemahnya cuma kapas gitu. Iya kan? Cuma al-qutn kapas sudah. Padahal kalau dibuka di kamus Arabik ke Arabik, ya misalkan al-ma'ani Arabik, itu nanti penjelasannya panjang. Jadi kapas itu ada berbagai jenisnya. Ada kapas yang disebut dengan al-qutnu al-hashisi. Itu kapas, pohon kapas yang penggunaannya bukan untuk dijadikan pakaian. Jadi produk dari pohon kapas ini bukan untuk dipintal jadi benang kemudian jadi pakaian. Bukan. Ini pohon kapas mungkin yang liar gitu ya. Wallahu a'lam. Nah, ada jenis kapas yang memang disebut dengan al-qutn yang kita maksud, yaitu kapas yang buahnya nanti, kalau yang sudah pernah lihat perkebunan kapas. Jadi teman-teman, pohon kapas itu yang diambil buahnya untuk dipintal jadi benang, itu bukan pohon kapas yang besar-besar di pinggir jalan, bukan itu. Jadi pohon kapas yang diproduksi buahnya itu nanti pohonnya pendek-pendek ya. Pohonnya pendek-pendek tapi buahnya berbanyak sekali. Nah, itu nanti buahnya yang dipetik untuk dipintal nanti. Jadi silakan nanti coba cek di YouTube perkebunan kapas ya. Ketiknya pakai bahasa Inggris supaya dapat referensinya banyak. Nanti judulnya cotton harvesting ya. Panen kapas gitu. Cotton harvesting. Pemanenan kapas. Atau ya, lebih kurang demikian. Baik. Ini tambahan saja mengenai cotton ya, yaitu kapas. Nah, teman-teman sekalian rahimani wa rahimakumullah, kita masuk ke bab baru ya. Sudah enggak ada PR kan? Sudah ya, enggak ada ya. Kita masuk ke bab baru, halaman 35 yaitu mubtada dan khabar. Sudah dibuka? Nah, al-mubtada wal khabar, qala al-mu'allif rahimahullah, beliau memberikan seperti biasa metodenya, memberikan beberapa kalimat sebagai acuan untuk dibahas ya.
dibahas sesuai dengan temanya mubtada dan khobar. Al-amsilatu contoh-contohnya, yang pertama at-tufahatu hulwatun. At-tufahatu hulwatun. Apel itu hulwah, manis. Boleh diterjemahkan manis. Namun teman-teman perhatikan, hulwah itu tidak selalu terjemahnya manis. Tergantung konteks dan situasi dan kondisi yang berlaku. Misalkan, kalau nggak salah di kelas ini atau kelas yang lain, jadi misalkan ada sifat air. Air laut itu asin. Ya kan, sepakat ya. Air sungai itu tawar. Nah, sifat tawar dalam bahasa Arab itu bahasa Arabnya hulwah. Bukan berarti air manis. Nah, air an-nahar itu air apa? Air sungai itu sifatnya hulwah juga, namun bukan terjemahnya air manis. Air teh kalau air manis ya. Namun apa? Air tawar. Nah, jadi hulwah itu maknanya memang umumnya pakai terjemahan manis, namun nanti kalau pasangannya sungai jangan terjemahnya manis, tapi air tawar. Baik. Lanjut, nomor 2, as-suratu jamilatun. Lukisan itu bagus atau indah ya. Baik, surah maknanya banyak, bisa lukisan, bisa figura, bisa foto, bisa gambar, tergantung kita maunya yang mana. Ya. Lanjut nomor 3, ini al-jaryu mufidun. Ini agak susah nih, al-jaryu ini apa? Coba. Jaminan. Al-jaryu itu sinonimnya adalah ad-dominu. Domin itu jaminan. Ya. Jaminan itu mufidun, bermanfaat. Ini jaminan yang tentunya harus akadnya harus benar ya, supaya jadi jaminan yang halal, yang benar, yang sah gitu. Jaminan ya atau garansi kalau bahasa kita sekarang, garansi itu bermanfaat. Baik, lanjut. Ya, kita terjemahkan dulu, nanti kita tentukan mubtada khabarnya yang mana. Lanjut nomor 4, al-qitaru sari'un. Ini mudah ya. Al-qitaru sari'un apa? Kereta api itu cepat. Kereta api itu bergerak cepat juga bisa. An-nadhafatu wajibatun, ini juga mudah. Kebersihan itu wajib, harus. Dan yang keenam, al-ardu mustadiratun. Apa itu? Mustadiratun. Bumi itu bulat. Berarti ini mazhabnya penulisnya apa? Bumi itu bulat kan, bukan datar tuh. Ya. Tapi kita nggak perlu berdebat masalah itu ya. Karena perdebatan masalah bumi bulat atau bumi itu datar tidak menambah iman kita, sehingga tidak perlu dibahas. Baik, sampai-sampai ada ulama ketika ditanya masalah bumi datar atau bulat, maka ulamanya marah. Untuk apa tanya itu? Tidak meningkatkan iman. Ya, sehingga tidak perlu membahas capek-capek bumi datar atau bulat ya. Baik. Nah, ini al-ardu mustadiratun. Sudah benar ya, bumi itu bulat ya, mustadirah ya. Baik. Nah, selesai berarti nanti kita simpulkan. Sementara kita simpulkan, pada asalnya mubtada itu letakkannya di depan, awal maksudnya bukan di awal. Kenapa? Karena sesuai dengan logohnya, bahasanya mubtada itu sesuatu yang ditaruh di awal, mubtada yang mengawali. Baik. Yang dijadikan awalan, sehingga biasanya selalu di kata yang pertama. Sedangkan khobar itu dari katanya secara lughah, khobar itu mengkhobarkan, berarti memberikan penjelasan dengan kabar atau informasi yang ada. Contohnya tadi apel itu manis, berarti manis itu khobar. Apelnya mubtada. Insyaallah ini sudah jelas. Ya, Anda bacakan penjelasannya. Perhatikan. Al-amsilatu sabiqatu kulluha apa itu? Jumalun. Maka contoh-contoh di atas yang sudah dibahas tadi, semuanya itu kalimat sempurna ya. Ustaz, kalau di sini kan isim ya, semuanya kan isim. Berarti enggak ada predikatnya dong. Maka kita jawab, ini kaidah orang Arab. Kaidah orang Arab, kalimat sempurna tidak harus pakai predikat. Ya kan? Namun kalau dikonversi ke kaidah bahasa Indonesia,
harus ada predikatnya, sehingga mau nggak mau ya khobar menjadi predikatnya. Saya ulangi, susunan kalimat mubtada khobar kalau dikonversi ke SPOK bahasa Indonesia, maka predikatnya itu khobarnya. Subjeknya itu mubtadanya. Mau nggak mau harus dipaksakan. Karena kaidah bahasa Indonesia itu miskin, sempit ya. Sehingga mau nggak mau harus dipaksakan khobarnya menjadi predikatnya. Contohnya apel itu manis, ya sudah subjeknya itu apel, predikatnya manis. Baik, sehingga kita nggak bingung lagi. Das ya. Kembali ke al-bahsu tadi. Pembahasan. Sudah? Baik. Al-amsilatu sabiqatu kulluha jumalun. Maka masing-masing contoh di atas itu merupakan kalimat. Wa kullu jumlatin minha murakkabatun min ismaini. Masing-masing kalimat tersusun dari dua isim. Wal ismul awwalu fi kulli jumlatin huwa alladhi ibtada'na bihi al-jumlata. Maka isim yang pertama itulah isim yang kami letakkan di awal kalimat. Gitu. Fa huwa lidzalika yusamma mubtada'un. Ya, maka dengan demikianlah dinamakan sebagai mubtada'. Wa idza wada'na isba'ana. Isba'an itu maf'ul bi dari wada'na isba'un bentuk mufrad yang lain dari usbu'. Apa usbu'? Jari ya. Ini kalau jamaknya asabi'. Nah, bentuk mufradnya ada dua, bisa pakai isba'un, bisa pakai usbu'un gitu. Ini pakai isba'. Maksudnya beliau memberikan permisalan, deskripsi begini misalkan idza wada'na isba'ana 'alal ismi tsani. Jadi kalau kita kembali ke kalimat di atas ada dua isim tadi kan, masing-masing kalimat ada dua isim ya, sudah. Kata beliau coba kita letakkan ya, kata beliau kita kembali ke al-bahs bagi yang baru hadir. Baik. Kita letakkan satu jari kita. Biasanya ya jari telunjuk misalkan. Letakkan ujung jari kita pada atau di atas isim yang kedua. Coba dipraktekkan. Letakkan ujung jari kita satu jari saja di isim yang kedua, di hulwah misalkan, atau di jamilah, di mufid, sari', wajibah, mustadirah. Letakkan sudah. Apa efeknya kalau kita letakkan? Lihat sini kalimatnya. Fi kulli jumlatin, dari setiap kalimat coba kita letakkan ujung jari kita di atas isim yang kedua. Sudah? Apa yang terjadi? Fa akhfainahu an nazarina. Maka atau sehingga ya, kita menutupi, tersamarkan ya, isim yang kedua ini tertutup dengan jari kita, tersamarkan dengan jari kita, an-nazarna, dari pandangan kita. Sudah? Wa qara'na hakada, sehingga kita kalau kita baca menjadi atufahatu saja karena sudah kita tutup hulwahnya. Gitu maksudnya. Baik. Begitu pula as-suratu saja, al-jaryu saja karena pasangannya isim keduanya kita tutup dengan ujung jari kita. Sudah? Paham insyaallah, mafhum? Fa inna natahayyaru, sehingga kami benar-benar bingung kalau cuma satu kata saja. Ya, cuma at-tufahah saja atau surah saja atau al-jaryu saja. Wa nas'alu anfusana, kemudian ya kita bertanya kepada diri kita masing-masing. Ma sya'nut tufahatu? Ini apa yang terjadi dengan tufaha ini, apa yang terjadi? Apa masalahnya dengan surah? Apa masalahnya dengan al-jaryu? Walakinna idza rafa'na. Nah, akan tetapi kalau kita angkat, kita angkat ujung jari kita tadi, isba'ana, wa qara'naha, kemudian kita baca ulang, maka sekarang kalimatnya menjadi atufahatu hulwatun. Kalau diangkat berarti kan isim keduanya terbaca, gitu. As-suratu jamilatun al-jaryu mufidun istafadna faidatan tamatan. Akhirnya apa? Kita bisa mengambil faedah secara sempurna.
Walladzi afadana, ya, dan ada kata yang memang bisa memberikan faedah kepada kita tadi, namanya adalah isim yang kedua. Fi kulli jumlatin, terdapat pada setiap kalimat. Huwaladzi, dialah isim yang memberikan khobar kepada kita, memberikan penjelasan kepada kita. Contoh pada kalimat yang pertama, at-tufahatu hulwatun, artinya khobarnya adalah halawati tufahah, yaitu khobar tentang manisnya apel, itu rasa apel. Juga pada kalimat yang kedua, as-suratu jamilatun, maka khobarnya berupa bijamali surah, tentang indahnya lukisan atau pemandangan atau gambarnya. Wa ifadatil jari, atau tentang bermanfaatnya garansi atau jaminan. Walidzalika yusammal ismu tsani, sehingga isim tersebut isim yang kedua tersebut dinamakan dengan khobar. Nah, baru jelas insyaallah ya. Baik, berikutnya masih ada satu kalimat lagi. Wa idza ta'ammalna, kalau kita renungkan pada akhiran dari masing-masing kalimat tadi, dari dua isim tadi, berarti isim kedua kita cek, kita lihat fi kulli jumlatin, pada masing-masing kalimat, minal jumali sabiqati wajadnahu marfu'an, kita jumpai ya bahwasanya isim itu marfu. Marfu identik dengan akhiran dhammah. Baik. Apa kaidah atau qawaidnya? Perhatikan, qawaidnya al-mubtada'u ismun marfu'un fi awwalil jumlati. Mubtada itu isim marfu' yang terletak di awal kalimat. Sedangkan khabar al-khabaru ismun marfu'un yukawwinu ma'al mubtada. Dia tersusun bersama mubtada, membentuk jumlah yang mufidah, jumlah yang sempurna. Baik, teman-teman sekalian rahimani wa rahimakumullah. Sebelum kita masuk ke latihan tamrin, ada sedikit faedah mengenai mubtada dan khabar yang sangat penting, ya. Sangat penting mengenai siapa amilnya. Amil itu faktor yang mempengaruhi suatu lafaz itu mengapa marfu, mengapa mansub, mengapa majrur, mengapa majzum. Namanya amil. Ya, atau awamil atau nawasih, nama lainnya. Baik, coba ana tanya yang mudah dulu. Apa amil dari mudhaf ilaih? Ada susunan idhofah, mudhaf ilaihnya majrur, apa penyebab majrurnya? Apa amilnya? Mudhafnya. Baik, nah, betul ya. Yang menyebabkan mudhaf ilaih itu pasti majrur karena ada mudhaf. Namanya mudhaf itu amilnya di situ. Baik. Nah, sekarang ana tanya lagi, apa yang menyebabkan majzumnya fi'il pada ayat Allah Ta'ala berfirman lam yalid wa lam yulad? Apa amilnya? Huruf lamnya. Baik. Mudah kan? Mudah. Tapi coba ana tanya kembali. Apa amil dari mubtada sehingga dia marfu? Dan apa amil dari khobar sehingga dia juga marfu? Siapa yang bisa jawab? Baik. Jadi di pembahasan Sarah Ajurmiyah itu dijelaskan. Ya, tentunya memang Sarah Ajurmiyah memang tidak di posisi atau di level Nahwadi jilid 1 ya, atau juz 1. Kalau sudah masuk Sarah Ajurmiyah berarti sudah di level berikutnya. Namun kenapa kita perlu tambahkan? Karena seringkali kita bingung ya, amilnya mubtada khobar itu siapa sehingga dia marfu. Ya, marfu juga harus punya amil ya, harus punya amil. Maka jawabannya sudah benar, mubtada itu marfu karena amil maknawi. Kalau tadi teman-teman jawab lam yalid wa lam yulad, amilnya lam, namanya amil lafzi. Amil yang terlihat, bisa dilafadzkan. Baik, juga sama tadi Ikhwan tadi pertanyaannya apa tadi? Idhofah. Mudhaf ilaih majrur, apa amilnya? Karena mudhafnya, maka mudhaf ini namanya amil lafzi. Amil yang bisa dilafadzkan. Nah, ternyata mubtada itu amilnya bukan amil lafzi, tapi amilnya maknawi berupa makna ibtida. Karena disebabkan dia ibtida, memulai kalimat, nah itulah sebabnya dia marfu. Karena i'rab asal dari suatu lafaz itu marfu.
Taib, faham ya? Nah, sekarang khobar. Kalau khobar, amilnya adalah mubtada'nya. Taib. Karena sebab mubtada'nya, khobar jadi marfu. Nah, faham ya? Nah, ini sekilas saja. Supaya lebih jelas, ini jelaskan di Syarah Ajrumi ya, Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin ketika menjelaskan amil dari mubtada dan khobar. Sehingga teman-teman, kemudian poin tambahannya, sehingga kita tidak boleh menyamakan antara mubtada dengan isim kana. Gak boleh kita samakan antara mubtada dengan isim inna. Walaupun isim inna dengan isim kana asalnya adalah mubtada. Kenapa? Karena amilnya sudah berbeda. Kalau isim kana amilnya adalah kana. Isim inna amilnya inna. Taib, paham? Begitu pula khobar mubtada berbeda dengan khobar inna, berbeda dengan khobar kana. Walaupun sama-sama khobar. Kenapa? Karena amilnya berbeda. Khobar mubtada, amilnya mubtada. Khobar kana, amilnya kana. Khobar inna, amilnya inna. Faham sampai sini maksudnya? Terkadang ada orang bilang, isim kana itu mubtada. Salah. Isim kana ya isim kana. Namun lebih tepatnya isim kana berasal dari mubtada itu boleh. Tapi kalau isim kana sama dengan mubtada, salah. Karena amilnya berbeda. Baik, ini sekilas, insyaallah enggak berat ya, teman-teman sudah pernah belajar. Kita masuk ke tamrin. Kita coba tamrin yang pertama. Sisanya nanti buat PR. Ya, tamrin yang pertama, istakhrij kulla mubtada'in wa kulla khabarin minal jumal atiyat. Ya. Istakhrijnya maksudnya tentukanlah mana mubtada, mana khabar gitu maksudnya. Bukan maksudnya keluarkan secara hakiki ya. Maksudnya keluarkan itu tentukan mana yang mubtada, mana yang khabar. Nah, pertama ad-dawatu mamlu'atun. Tinta. Terus mamlu'atun maksudnya gimana? Penuh, tinta itu penuh. Terjemahan lain selain penuh apa? Coba yang lain. Tinta itu penuh. Kita masih bingung enggak tinta itu penuh? Ada terjemahan lain enggak? Terisi. Nah, boleh juga sebagai pertimbangan. Terjemahan yang lain adalah tinta itu terisi. Ya, sama-sama sebenarnya masih kurang lengkap karena tinta ini butuh wadah ya. Harusnya misalkan tinta di dalam bolpen itu penuh. Nah, baru enak. Tinta di dalam botol itu penuh. Enak. Namun namanya juga cuma 2 isim, jadi masih agak kurang puas terjemahnya. Terjemahnya bisa penuh, bisa terisi gitu. Mamlu'ah kan isim maf'ul kan? Mamlu' maf'ulun berarti terisi, terpenuhi. Nah, lanjut. Nomor 2, al-mizahu mudirrun. Ini juga harus bagus menerjemahkannya. Mizah itu apa? Senda gurau itu membahayakan. Wah, dirinci ya. Maka senda gurau itu membahayakan. Betul, terjemahnya lebih kurang demikian. Maka supaya lebih nanti teman-teman ketika mengajar ya, supaya tidak salah paham santrinya, bawakan dalil gitu. Kok bisa senda gurau membahayakan? Berarti saya nggak boleh bercanda dong. Nah, maka dirinci. Maksudnya senda gurau yang seperti apa? Ya. Nanti bisa larinya ke dalil di hadis Nabi SAW. Hadis riwayat Tirmizi, hadis yang hasan. Nabi SAW bersabda, "Wala tuksirid dhahika, fa inna kasratad dhahik tumitul qalba." Faham ya? Ya, janganlah kamu itu banyak tertawa. Tertawa itu kan diantara sebabnya karena senda gurau ya, karena bercanda. Fa inna kasratad dhahik, karena yang namanya banyak tertawa itu tumitul qalba, mematikan hati. Ini diantara dalil yang bisa menguatkan maksud dari kalimat al-mizahu mudirrun. Senda gurau itu merugikan. Maksudnya senda gurau yang tadi apa? Berlebihan gitu maksudnya. Ya. Atau juga bisa nanti larinya ke dalil yang melarang melarang apa? Berdusta meskipun bercanda. Berdusta meskipun dalam kondisi bercanda ini enggak boleh. Dan ini sering kita dapati di
dunia media sosial ya, di entertain, entah di TV atau di mana, mereka biasa berbohong supaya orang tertawa. Nah, ini nggak boleh. Itu ya maksudnya ya. Jadi supaya nanti antum-antuna mengajar santri jadi lebih yakin dengan kalimat tersebut. Bukan berarti nggak boleh bercanda, boleh bersenda gurau boleh ya. Nabi pun sering tertawa, sering bercanda dengan anak kecil, dengan sahabatnya. Namun tidak boleh terlalu berlebihan atau bahkan sampai berdusta. Taib, lanjut nomor 3. Al-muallimu hadirun. Iya, ini mudah ya. Guru itu, ustadz itu, muallim, pengajar. Hadir ya, sudah, hadir. Ini al-hawa'u mutajaddidun. Terjemah yang pas apa mutajaddid itu? Udara itu atau angin itu apa? Sifat angin yang pas mutajaddid, sejuk. Yang lain segar. Ya, bisa segar, sejuk. Tapi bukan artinya baru. Nah, kalau baru nanti mungkin bukan angin ya, yang lain. Misalkan mobil baru boleh. Terjemah lainnya juga mutajaddid itu modern. Modern jangan di sini terjemahnya, namun misalkan rumah itu modern, al-baitu mutajaddidun boleh terjemahnya modern. Jadi menyesuaikan pasangannya. Baik, lanjut nomor 5, at-tajiru aminun. Iya, pedagang itu jujur, terpercaya, banyak terjemahnya, bisa loyal dan semisal itu. Baik ya. Lanjut, al-faqiru muhtajuna. Menerjemahkan muhtaj ini apa? Orang miskin itu, orang fakir itu membutuhkan bantuan. Ya, terjemah yang lebih ringkas, al-faqiru muhtajun. Orang miskin itu membutuhkan. Ini tergantung kitanya ya. Kalau kita udah merasa nyaman, ya sudah, orang miskin itu membutuhkan. Cukup. Tapi kalau sebagian kita kurang nyaman, membutuhkan apa? Nah, gitu kan. Maka orang miskin itu membutuhkan bantuan, misalkan. Boleh juga. Lanjut, al-hidha'u jadidun. Nah, sepatu itu baru. Insyaallah ini mudah ya. Lanjut, al-hadiqatu fasihatun. Nah, fasihah, taib. Luas. Fasihah itu luas. Ya, kebun itu luas ya. Lanjut terakhir, musmirah. Ya, pohon itu berbuah gitu ya. Pohon itu berbuah. Kita lanjutkan tamrin yang kedua, ij'al kullasmin minal asma'il atiyati mubtada'an wa akhbir anhu bi khabarin yunasibuhu. Buatlah dari setiap isim di bawah ini ya menjadi kalimat yang terdiri dari mubtada khabar. Isim di bawah ini jadikan mubtadanya, kemudian carikan khobarnya. Ya, paham insyaallah? Ini mubtadanya, jadi carikan khobarnya. Baik. Kita coba. As-saubu, sudah ini mudah ya. Pakaian itu misalkan jadidun, baru, boleh. Ya, baik ya. Atau mutajaddidun, tadi modern ya. Trendy atau bahasa sekarangnya apa. Lanjut, kemudian ke kiri, ad-darrajatu apa? Tambahkan khobarnya. Qadimatun maksudnya apa? Sepeda itu lama, sepeda itu kuno ya. Baik. Baik. Harus marfu, sama-sama marfu. Nah, berikutnya as-sarir, ranjang atau tempat tidur itu misalkan wasi'atun, luas ya, boleh. Atau kabirun, besar. Boleh. Lanjut ke kiri lagi al-kitabu. Kalau kitab ini mudah insyaallah. Misalkan al-kitabu mufidun. Nah, itu biasanya pasangannya kalau kitab mufid. Ya. Kitab itu berfaedah. Dan apa itu? Ghurfah ya. Ghurfah berarti ruangan ya. Fasihatun. Ruangan itu luas. Berikutnya Zahra ini mudah, biasanya Zahra pasangannya Zamilah ya, Jamilatun, bunga itu indah, sudah jelas. Al-kursiyu kabarnya maksurun. Baik. Atau fasadun. Wallahu a'lam. Maksurun ya.
Kursi itu al-kursiyu maksurun, kursi itu rusak. Boleh. Kemudian yang terakhir, yakin al-haru panas. Terjemahnya tidak hanya panas sebenarnya. Kayaknya bukan panas ini. Kalau panas tuh biasanya jadi khobar. Pilihan lainnya apa? Selain panas. Apa? Apa? Bebas. Yang lain, kalau bebas, hur. Al-hur kalau bebas. Dhammah haknya. Kalau panas di fathah, namun yang di fathah ini terjemahnya bukan hanya panas. Bisa benda yang perlu dijelaskan. Benda, ya. Tanaman, lebih tepatnya. Dapat enggak? Coba dicek di kamus. Cabai merah atau cabai rawit, ya pokoknya cabai berarti al-harru. Nah, baru bisa dijelaskan. Apa? Cabai itu kalau tidak harus isim sebenarnya bisa yang lain. Misalkan cabai itu dipanen kan juga bisa. Al-harru yuhsadu. Bisa. Cabai itu merah, hamrun. Boleh. Al-harru hamrun. Iya, kan sebenarnya ini udah cabai merah ya. Apa tadi apa? Cabai merah. Sudah merah sebenarnya cabainya. Jadi sudah tayyib. Enggak masalah, yang penting kan kita benar meletakkannya khobarnya di sini harus marfu gitu. Rakhisun gimana Ustaz? Apa itu? Murah, boleh. Rakhisun. Rakhisun, murah. Boleh, cabai merah itu murah. Rakhisun, catat situ. Baik. Nah, sebagai penutup, mubtada khobar ini sebenarnya latihannya nanti masih banyak. Namun kita sampaikan kaidahnya lagi. Mubtada khobar, biasanya mubtada itu memang ma'rifah. Ya, khobar itu nakir ini default, kondisi asal. Ya. Dan setiap kaidah itu pasti punya pengecualian. Nah, itu yang perlu kita tekankan. Memang ada mubtada khobar sama-sama ma'rifah? Ada. Ada. Apa dalilnya? Coba carikan dalil mubtada khobar itu sama-sama ma'rifah. Baik, ya. Di hadis Arba'in Nawawiyah sebutkan Nabi SAW bersabda, ad-dinu an-nasihatu. Ad-dinu ma'rifah dengan alif lam, an-nasihatu juga ma'rifah. Agama itu nasihat gitu. Nah, ternyata boleh, ya boleh saja. Lantas bukan berarti kita menyalahkan hadis, enggak boleh. Kok hadisnya salah? Kita yang salah, bukan hadis. Kenapa? Karena setiap kaidah punya pengecualian. Atau lebih tepatnya ketika ada dalil ternyata menyelisihi kaidah, maka jangan salahkan dalil. Lalu salahkan siapa? Tidak perlu salahkan siapa-siapa. Kenapa? Karena kaidah itu dibuat untuk membantu, ya, membantu saja. Artinya, ya, dalil sudah seperti itu dari dulu. Nah, kaidah ini hanya membantu. Ternyata kondisi asalnya tidak semuanya sesuai kaidah. Hanya bantu saja kaidah itu. Tidak harus apa? Tidak harus sesuai kaidah. Dalil ya lebih dahulu Al-Qur'an, lebih dahulu hadis dibandingkan ilmu nahwu. Zaman sahabat tidak ada ilmu nahwu. Zaman sahabat tidak ada belajar shorof. Ya. Baik, paham insyaallah. Nah, demikian dicatat sampai tamrin 2. Ini pertemuan ke-7 ya. Silakan nanti dikerjakan tugas tamrin-tamrinnya. Kita lanjut lagi nanti di berikutnya, nanti bab berikutnya jumlah fi'liyah. Silakan dipersiapkan. Ini benar-benar modalnya adalah harus akrab dengan kamus ya. Harus akrab dengan kamus. Baik. Demikian kita akhiri pertemuan kita. Semoga bermanfaat ya. Kita akhiri subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullahu khairan.